Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wildani, masih dalam edisi Celebes Trip. Di episode 3 kali ini, alhamdulillah kita sudah mendarat di Makassar atau di Pulau Sulawesi. Dan di Makassar sini rencananya kita akan kembali melanjutkan perjalanan kita untuk eksplor transportasi yang ada di Sulawesi ini. Di episode 3 kali ini kita akan melanjutkan perjalanan dengan moda transportasi yang sama seperti sebelumnya, yaitu kapal laut. Dari Makassar rencananya kita akan menuju ke salah satu pulau yang cukup terkenal namanya karena keindahan alamnya. Yups, kali ini kita akan menuju ke Kepulauan Selayar. Dimana dari Makassar sendiri untuk menuju ke Kepulauan Selayar ada beberapa pilihan moda transportasi yang tersedia. Ada kapal laut, ada bus, dan ada pesawat. Karena kebetulan banget pas di Makassar ini jadwal kita ngepasin dengan jadwal kapal perintis yang menuju ke Kepulauan Selayar. Alhasil langsung aja kita gas menuju ke Selayar menggunakan kapal laut. Dimana untuk tarif kapal ini itu di luar prediksi teman-teman. Saya sempat kaget juga, yaitu cukup 35.000 saja. Dimana ini bisa dikatakan transportasi termurah untuk menuju ke Kepulauan Selayar. Kalau naik bus itu kurang lebih di 300.000 teman-teman. Jadi ini 9 kali lebih murah dari bis ya. Dengan harga tiket yang ditawarkan cukup dengan 35.000 saja, tentunya membuat kita penasaran. Kira-kira kita dapat servis dan fasilitas seperti apa ya? Dan tentunya waktu tempuhnya itu nanti akan berapa lama? Oke teman-teman, untuk info lebih lengkapnya mari kita sama-sama simak videonya sampai selesai ya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wildani. Selamat sore saya ucapkan dari depan pelabuhan Makassar teman-teman. Hari ini hari Minggu 13 April 2025 jam 18.12 teman-teman. Nah, kali ini kita akan kembali berlayar masih dalam edisi kelanjutan trip kita edisi Celebes ya. Kalau kemarin kita udah naik kapal ALP dari Surabaya menuju ke Makassar sini. Nah, dari Makassar kali ini kita akan lanjut menuju ke jalur yang mungkin lumayan jarang terekspos lagi, yaitu dari Makassar sini kita akan menuju ke Selayar tapi naik kapal teman-teman. Nah, kalau biasanya umumnya dari Makassar sini menuju ke Selayar itu naik bis teman-teman. Ada bis dari sini menuju ke Selayar. Nah, kali ini kita akan mencoba naik kapal perintis, yaitu kapal Sabuk Nusantara. Dimana ini juga merupakan pengalaman pertama saya untuk naik kapal Sabuk Nusantara ya. Dari dulu emang penasaran, cuman belum berkesempatan aja, dan alhamdulillah hari ini ngepasin jadwalnya pas ada teman-teman. Dan untuk tiketnya ini kita juga belum pegang tiket karena infonya untuk tiketnya itu dibeli langsung di atas kapal, dimana lumayan unik juga ya. Dan ini tadi kita barusan turun dari Grab, mungkin habis ini kita cari jajanan dulu, cari perbekalan dulu. Habis itu kita baru cari info kira-kira gimana tiketnya dan nanti seperti apa ya. Oke, kita OTW cari bekal dulu. Udah cari perbekalan, ini sekarang jam 18.24. Kita coba masuk, kita cari info. Oke. Nah, ini ada beberapa ojek-ojek yang nawarin untuk menuju ke Selayar yang kapal kita naiki.
Cuman kita penasaran, pengen jalan kaki aja. Tadi sih di situ lokasinya, nggak yang jauh-jauh banget. Jadi kita coba dulu. Oke, Sabuk Nusantara. Oh, baru 5.000 satu orang ini. Sini ojek. Enggak, Pak. Oke, ini tadi kita bayar 5.000 per orang. Tapi masuknya lewat sini. Ya nggak apa-apa deh ya. Random, nggak apa-apa. Kita masuk lewat sampingnya, tapi untuk ininya 5.000 per orang. Dan tadi sempat tanya, katanya bayarnya bener di atas kapal. Tadi banyak nawarin ojek. Nah ini enggak, Pak, banyak yang nawarin ojek dari sini menuju ke kapal. Nggak terlalu jauh kok teman-teman. Tadi sempat lihat kapalnya itu. Kita tadi juga sempat keliling-keliling di Makassar. Oh ya, tadi sempat ke kantor Pelni teman-teman kita itu, mau beli tiket ke sana. Dan ternyata sampai sana pembelian tiket itu untuk Sabuk Nusantara tidak bisa teman-teman, harus langsung ke atas kapalnya. Katanya gitu tadi, katanya orang Pelni. Makanya kita langsung menuju ke kapalnya saja. Oke, kita olahraga dulu. Kalau kemarin kita naik kapal-kapal yang besar itu di pelabuhan ini teman-teman. Kalau kapal yang ukuran besar ya kayak DLU, ALP, Pelni itu di sini pelabuhannya. Nah, kita selayar di sebelah sini Sabuk Nusantara. Karena ukuran kapalnya itu tidak besar teman-teman, kecil ya ukurannya. Yuk. Sana teman. Sebelah kanan kita ini ada kapal yang ukurannya besar. Ini kapal-kapal peti kemas teman-teman. Tuh, kelihatan kan, besar kalau ini. Nah, tuh besar-besar ya. Besar banget itu. Kita yang masih lurus di sebelah sana kapalnya. Yuk kita muter dikit. Itu teman-teman kapalnya udah kelihatan. Ya emang dibilang jauh ya lumayan jauh, dibilang deket juga lumayan deket. Jadi tanggung lah posisinya. Kalau buat kita mah tancap gas aja, jalan aja. Tuh. Cuman kalau yang lansia gitu naik ojek aja deh. Jadi ini dia kapal Sabuk Nusantara teman-teman. Ini sekarang masih jam 18.36. Untuk kapalnya dijadwalkan berangkat itu nanti jam 10 malam teman-teman. Ini di depan ada KM Sabuk Nusantara 52 yang depan ini. Yang belakang itu yang 85 yang kita naiki. Jadi kita naik yang belakang itu teman-teman. Nah itu. Yang ini bukan ya, nggak tahu yang ini tujuan kemana. Kurang hafal juga untuk rute dari KM Sabuk Nusantara ini. Itu kapal kita. Yuk kita mendekat ke sana sambil cari tiket dulu yuk. Kita naik di Sabuk Nusantara 85. Nah nih penampakan kapalnya kalau dari luar. Warnanya ini masih menggunakan warna Pelni yang lama ya. Vibes pelayarannya kuat banget ini, lihat tuh, keren ya. Oke kita cari tiket dulu. Seperti biasa kita off kamera dulu ya, karena biasanya sensitif sama kamera gini-gini tuh. Teman kita disuruh cari tempat dulu karena tiketnya belum buka katanya. Yuk, Mas ini bisa naik Mas? Yuk lihat dulu deh belakang. Nah ini di deck 3. Situ ah. Kita udah ada di tempat kita cari tempat di sini tadi. Lihat Mas Rizky persiapan naik ini. Apakah kuat? Tadi agak ngeri juga sih. Aman. Ke dalam aman tapi ya.
Tapi goyang-goyang yo. Serius. Hah? Serius. Kayak goyang-goyang iki. Di bawah. Di bawah di mana? Pada penuh bawah tapi. Gelap tapi ada orang itu, ada tasnya. Sini nggak apa-apa, aman kok, aman. Tuh. Aman tapi ya? Aman, aman. Aman, aman, aman. Malah. Aman. Besi kok ini. No, besi. Oh, besi. Oke teman-teman, ini sekarang jam 19.50. Setelah kita tadi keliling-keliling cari tempat, akhirnya kita dapat tempat yang di bagian atas teman-teman. Sebenarnya tadi sudah sempat cari tempat lagi, cari yang di bagian bawah, tapi itu udah penuh teman-teman yang di bagian bawah. Ada tadi yang di bagian agak depan, tapi itu di situ panas teman-teman. Karena kita cari yang bawah, kebetulan Mas Rizky sedikit susah untuk naik turunnya ya. Takut ambles bawahnya ntar ya. Kalau yang bawahnya ketiban ntar bahaya teman-teman. Dan ini sekarang kita ada di posisi di luar kapal, di samping kanan kapal. Di belakang kita ini ada kapal Shelly dari Singapura. Ini nggak tahu ya buat apa ya. Kok ininya debunya banyak di sini. Nah, dan di luar prediksi juga ternyata itu penumpang yang naik kapal ini itu udah banyak teman-teman. Yang naik itu banyak ternyata, banyak yang menunggu-nunggu kapal ini ya. Tadi untuk seatnya terpantau itu udah hampir full seat teman-teman. Nah, dan untuk tiketnya sementara ini kita belum beli tiket, tadi disuruh duduk dulu. Nanti kalau ada pengumuman tiket baru kita beli tiket. Nah, ini kita lihat sekarang kondisi di sekitar kita seperti apa ya. Nah, seperti ini teman-teman kondisi di sekitar kita. Ini jam 19.51. Nah, penumpangnya ternyata itu lumayan banyak. Dari tadi berdatangan terus. Tuh, dan itu lihat di bagian depan kapal ini juga bisa buat muat barang teman-teman tuh. Lagi ngangkut barang tuh depan nih. Nah, dan di sini juga banyak penjual juga, tuh ada penjual makanan, minuman yang ringan-ringan ya. Teman-teman, ini jam 19.53. Yuk kita coba sedikit keliling-keliling ke kapal ini. Nah, kalau untuk bagian depan kita mentoknya itu sampai di sini aja karena ke depan situ udah nggak bisa teman-teman. Terus di sini juga ada sekocinya tuh. Nah, 1, 2, 3, 4 sekocinya, yang sekoci besar, yang besar, sama banyak perahu karet itu juga banyak. Nah, kalau kemarin ALP cuma 1, itu pun kayak meragukan. Kita coba lewat sini dulu deh, muter bagian luar teman-teman. Nih sekoci, ya semoga saja kayak sekoci gini jangan pernah terpakai sampai kapanpun teman-teman. Biar aman-aman selalu pelayaran bersama Sabuk Nusantara ini. Nih ada musola Al Ikhlas tuh, ada yang lagi sholat juga, kita intip. Nah, ada musolanya, terus di sini ada tempat wudhunya juga. Nih, kita geser ke bagian belakang. Ruang genset. Oh, ini genset teman-teman, kelistrikan. Oh, geser ke bagian belakang, kita muter. Nah, ini lihat Shelly Singapura. Bau-bau kayak pupuk gitu teman-teman baunya. Nggak tahu ya muat apa kira-kira. Oke, kita lanjut keliling lewat sini. Kita muter dulu. Ini yang, oh ini bisa turun teman-teman ke kursi kita di sebelah sini. Kita muter sini dulu ya. Nanti kita lihat dalamnya. Nah, kita geser ke sini. Ini juga ada kapal ukuran besar, Amis Fortune. Nah, itu muat barang juga tuh. Kapalnya besar-besar yang muat barang di sini. Kita lewat sini dulu. Overall kapalnya ini bersih teman-teman, kapalnya. Ini yang musola tadi tembus ya, dari sini tembus ke sana. Nah, tembus musolanya. Oke, kita lanjut ke sana lagi. Toiletnya sebelah mana ya? Saya belum melihat toilet teman-teman. Mungkin di dalam ya. Nah, itu udah mentok lagi teman-teman, udah nggak bisa naik juga, ditutup. Jadi mungkin kita masuk lewat sini. Yuk kita coba.
Kita masuk lewat sini. Nah, ruang cuci, ruang pengering ini untuk kru ya. Nah, kita turun. Oke, kita turun dulu. Simple sih teman-teman, kapalnya nggak terlalu besar. Nah, di sini tuh udah banyak yang booking tempat di bawah-bawah tangga ya, karena udah penuh juga. Nah, kalau tempat kita tadi di sebelah sana, kita muter tempat kita dulu deh ke belakang. Nah, jadi ada tempat ekonomi tidur duduk ranjang atas bawah sini, dimana ini kasurnya lumayan tebel loh, lihat, tebel banget, malah empuk rasanya, malah kebesaran kasur menurut saya. Kamar mandi, WC khusus. Ini ada TV untuk hiburan. Nah, dan di sini tuh dingin teman-teman, AC-nya itu di luar prediksi ya, AC-nya dingin dan enak. Tuh tempat kita. Nah, ini lihat kasurnya tebel banget, empuk banget ini. Ini ada ini apa? Life jacket juga, jaket keselamatan untuk safety-nya. Tidak lupa karena itu sangat penting teman-teman. Nih, setiap penumpang wajib memiliki tiket dan telah diasuransikan. Mintalah tiket Anda. Oke. Tuh udah penuh kan, bisa kalian lihat sendiri. Nah, yuk kita geser lagi. Oke, udah itu aja sih yang tempat penumpang tadi. KM penumpang kelas 2. Mas, ada kelas 2. Ada kelas 2-nya teman-teman. Ini ada KM penumpang kelas 2 tuh. Baru tahu saya kalau ada kelasnya ya. Saya pikir ekonomi aja. Nah, di bagian tengah ini ada gerai Nusantara, kantin lah untuk tempat jajan. Sebelah sini ada dapur tuh. Untuk dapurnya ini nanti nggak tahu ya yang dijual apa aja. Oh, ini sepertinya nih makanan-makanan ringan tuh. Dan itu ada tempat untuk ngecharger juga, dan pastinya gantian ya ngechargernya ya. Nih. Oke, kita lanjut lagi. Pembelian tiket nanti di sini teman-teman. Ini harga tiketnya. Di mana? Bawah teman. Oh, ke bawah. Toilet katanya ke bawah teman-teman. Tadi kita masuk lewat sini. Ini adalah rute dari KM Sabuk Nusantara 85 teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri. Makassar, Banteng, Benteng Selayar, Jinato, Kayuadi, Jampea, Bonerate. Kalau tua Maumere, kalau tua Bonerate, Jampea, Kayuadi, Jinato, Benteng Selayar, Benteng Makassar. Balik lagi. Oke, kita geser ke bawah. Ternyata masih ada, baru tahu saya. Ke toilet dulu. Untuk toiletnya. Ini untuk toiletnya teman-teman. Tuh, lumayan bersih lah untuk ukuran kapal ini teman-teman. Nah, ini ada kaca, ada wastafel. Oke, kita keluar dulu. Ternyata di deck 2 sini ada ruangannya juga teman-teman. Bisa kalian lihat tuh. Nah, ini untuk di deck 2 bisa kalian lihat sendiri untuk penampakannya. Banyak yang kosong di sini di deck 2. Cuman emang di sini tidak terlalu dingin teman-teman. Masih dingin yang di deck kita, yang di deck 3 itu. Di sini agak sedikit sumuk di sini. Oke, sekarang kita coba turun ke deck 1. Kita lihat teman-teman di deck 1. Mumpung belum jalan ini. Di
di deck 1. Cuman ini aja ya deck 1 ya. Sama belakang sana ada teman-teman sepertinya. Untuk di deck 1 seperti ini, penampakan kasur-kasurnya lebih tipis ya jika dibandingkan dengan di deck kita tadi. Deck kita tadi itu tebal banget untuk kasurnya. Dan di sini di bawah tentu hawanya lebih ini lagi, lebih sumuk lagi teman-teman. Seperti itu. Nah, seperti inilah untuk penampakan di deck 1. Jadi kita udah turun di deck 1 yang sebelah depan teman-teman. Di tengah ini juga bisa turun ke deck 1, tapi yang di bagian bawahnya itu nggak nyambung teman-teman. No. Kita coba turunnya di sini. Nah, di bagian depan ini juga bisa turun lagi. Jadi kita coba lagi. Apa bedanya? Oh, ada apa-apa sih di sini teman-teman. Lihat tuh. Oh, jadi berpetak ya, ini petak depan, petak tengah sama petak belakang. Tapi di sini nggak ada apa-apa, lihat. Sepi yang ada di sini. AC-nya juga nggak dinyalain karena mungkin penumpangnya nggak ada ya. Jadi kita naik lagi. Kita coba yang bagian tengah deh. Siapa tahu ada bedanya ya. Lumayan olahraga juga nih, naik turun berapa kali nih. Kalau di sini masih lumayan dingin. Oh ya, disekat teman-teman. Depan, belakang, ini yang tengah. Tapi sama sih untuk kasur-kasurnya. Oke, kita balik lagi yuk. Dah. Oke teman-teman, jam 20.23 setelah antri beberapa menit tadi, akhirnya kita sudah mendapatkan tiket kita. Nah, ini dia untuk bentuk tiketnya teman-teman. Dimana ini harga tiketnya murah, pakai banget teman-teman, lihat. Tuh, tarifnya cukup 33.000 saja, kemudian ada asuransi 2.000. Jadi total cuma 35.000 saja teman-teman. Bayangin, ke Selayar cuman 35.000 loh, murah banget. Kita bisa rebahan, dapat fasilitas seperti tadi. Itu menurut saya transportasi paling murah sih untuk dari Makassar sini menuju ke Selayar. Ada bis itu harga tiketnya yang eksekutif aneka itu 250, kemudian sleeper 300.000 teman-teman. Pesawat 1,7-an kalau nggak salah kemarin saya ngecek. Jadi ini 10 kali lipat lebih murah dari bis teman-teman. 35.000 saja, benar-benar luar biasa ya. Dan tujuan kapal ini juga ke berbagai daerah yang bisa dikatakan apa ya, lumayan asing bagi saya. Dan ini juga sangat membantu teman-teman dengan adanya Sabuk Nusantara 85 ini, karena buat warga-warga yang transportasinya susah untuk dijangkau, nah kapal ini menjadi apa ya, andalan bagi mereka. Seperti itu, makanya dari tadi penumpangnya ini terus berdatangan terus. Tuh, seperti itu teman-teman. Nah, mantep ya untuk KM Perintis Sabuk Nusantara 85 ini. Benar-benar apa ya, berguna bagi masyarakat teman-teman. Selain harganya yang murah, juga membantu mereka yang ingin berpergian di daerah-daerah yang mungkin aksesnya lumayan susah, seperti itu. Oke, ini masih jam 20.85. Dijadwalkan berangkat jam 10, jadi masih kurang lebih 1,5 jam lagi ya. Oke, nah jam 21.49. Jadi dari tadi kita rebahan di dalam kapal ya teman-teman. Dan ini tadi ada pengumuman, katanya kalau kapalnya ini berangkat jam 10 teman-teman. Tadi pas kurang 30 menit diumumin. Jadi ini kalau sesuai apa yang diumumin tadi, kurang lebih 10 menit lagi berangkat ya. Oke. Nah, kita tunggu dulu detik-detik kapal
Sabuk Nusantara ini berangkat untuk menuju ke tujuan pertama, yaitu Benteng kalau nggak salah tadi namanya teman-teman, daerahnya Bentaeng, bukan Benteng, Bentaeng gitu. Jam 10 malam, bismillah, kapal Sabuk Nusantara 85 mulai diberangkatkan untuk menuju ke tujuan pertama, yaitu Pelabuhan Bantaeng. Dimana untuk rute KM Sabuk Nusantara ini full tripnya lumayan panjang loh, yaitu sampai di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Adapun rutenya adalah sebagai berikut: Makassar, Bantaeng, Benteng Selayar, Jinato, Kayu Adi, Jampea, Bonerato, Kalautoa, Maumere, dan rutenya pulang pergi. Di mana daerah-daerah tersebut yang dilewati oleh kapal ini masih sedikit asing ya bagi saya. Dan memang ini nih tujuan dari kapal perintis, yaitu memudahkan akses untuk masyarakat yang berada di daerah-daerah kepulauan ya. Ini jam 22.36, kita udah kembali ke tempat kita dan kapalnya udah resmi berangkat teman-teman. Dan ini masih ada sinyal karena kapalnya jalannya di pinggiran daratan teman-teman. Dan ternyata kesan pertama kalau kapalnya udah jalan di sini tuh lumayan kenceng suaranya ya. Bisa kalian dengarkan sendiri getarannya. Karena mungkin ini deket sama mesin ya, jadi lumayan kerasa juga getarannya tuh. Nih. Oke, mungkin habis ini kita istirahat dulu, kita tidur dulu, dan selamat berjumpa besok pagi. Oke.